Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti semuanya sehat, semangat karena Yesus luar biasa. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita bertemu lagi di Bina Iman Online Paroki Katedral Samarinda. Nah, tema kita pagi adalah apa? Yaitu tugas pengikut Kristus. Nah, adik-adik sekalian, mari sebelum kita memulai bina iman kita pada pagi hari ini, baiknya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah menunjukkan besarnya kasih persahabatan-Mu dengan mati di salib untuk kami. Bantulah kami agar dapat menjadi sahabat-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Kak Gusti ajak kita semua kembali dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang membawakan firman Tuhan pada hari ini? Ayo, penasaran ya? Oke, mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan langsung oleh Pastor Fabi. Oke. Adik-adik sekalian, mari sekarang kita mempersiapkan diri, kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan ku dengar.
Adik-adik sekalian, Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya? Karena apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka lupa. Mereka lupa. Maka Tuhan Yesus sekali lagi membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti tentang kitab suci. Itu. Nah, apa yang murid-murid lupa? Sehingga Tuhan Yesus harus buka lagi pikiran mereka. Ini yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu bersama-sama sebelum wafat, sebelum menderita dan akhirnya bangkit. Tuhan Yesus dulu pernah ngomong begini sama murid-muridnya, bahwa Dia akan menderita, akan wafat, tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit lagi. Dan itu semua untuk menggenapi, pokoknya harus terjadi pada diri Yesus. Karena itu sudah dikatakan oleh para nabi, oleh kitab Taurat, oleh kitab Mazmur. Maka pada kebangkitannya, Yesus kini berjumpa lagi dengan murid-muridnya untuk mengingat. Maka pastor tadi bilang apa? Tuhan Yesus membuka lagi pikiran mereka karena mereka lupa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, rasa-rasanya Tuhan Yesus tidak hanya membuka pikiran para murid yang lupa dengan ajarannya, tapi Tuhan Yesus juga sekarang membuka pikiran kita semua, membuka pikiran adik-adik supaya juga ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa semua akan terjadi pada diri Yesus, menderita, wafat, dan bangkit. Dan benar, sungguh terjadi adik-adik sekalian. Sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita yang percaya kepada Dia, yang percaya atas namanya yang kudus, harus bertobat. Satu, bertobat, dan berani mengampuni. Itu juga yang Tuhan Yesus pesan untuk kita hari ini, membuka pikiran kita lagi yang pernah Dia katakan. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Kita semua yang telah percaya pada Dia harus memberi kesaksian kepada semua orang. Kesaksiannya apa? Dia sungguh bangkit, kita harus bertobat, dan juga kita harus saling mengampuni. Mudah-mudahan kita semua seperti para murid akhirnya mengerti yang dikatakan Tuhan Yesus dan pikiran kita terbuka. Itu saja adik-adik sekalian, cerita dari kitab suci hari ini.
lupa tetap menjaga kesehatan ya. Rajin berdoa, Rajin belajar. dan rajin membantu orang tua di rumah. Oke teman-teman, sampai jumpa via online selanjutnya ya. Salam misioner. Dadah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mempercayai kami untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil. Bantulah kami agar setiap menerima mampu melaksanakannya. Amin. Tuhan bersamamu. Adik-adik sekalian, semoga belajar kita hari ini dan juga para guru, para pendamping, orang tua, kakak adik di rumah, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.